Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak sekalian, para jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Kedua kalinya salatullah salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapat syafaat, amin Allahumma amin. Bapak sekalian, jamaah yang kami hormati, Bapak sekalian, para jamaah yang kami hormati, pada malam hari ini masih membahas tentang perilaku Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran, ya Mbak ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami angkat di atas kalian gunung Tur, begitu ya Bu ya. Maksud daripada janji di sini adalah Allah itu meminta kepada Bani Israel itu untuk menerapkan ajaran Bani Israel, yakni ajaran yang terdapat pada kitab Taurat, yang itu adalah termasuk kitab Taurat kaum Nabi Musa, begitu. Jadi kitab Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hal begitu itu oleh Allah itu diambil sumpah, diambil janji agar Bani Israel itu mau menjalankan perintah Allah yang terdapat dalam kitab Taurat, begitu Bapak sekalian ya. Permintaan Allah setelah janji itu isinya khudzu ma atainakum biquwah. Artinya ambillah apa yang aku berikan kepada kalian dengan sesungguh-sungguhnya, atau mungkin bisa diterjemah secara umum itu bisa peganglah apa yang aku berikan kepada kalian, khudzu ma atainakum biquwah. Jadi disuruh memegang teguh daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, begitu. Di samping itu apa? Wadhkuru ma fihi. Dan ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya di sini adalah ya di dalam kitab itu tersebut, dalam kitab Taurat, begitu loh. Mengingat dengan cara apa? Dengan cara menjalankan kitab Taurat, begitu. Mengapa Allah selalu menegaskan ini dan hal ini diceritakan kepada Nabi Muhammad, itu disampaikan kepada Bani Israel ketika sudah pada masa Nabi Muhammad, agar mereka itu juga tetap memegang Taurat, begitu loh. Boleh-boleh saja mereka tidak ikut Islam juga boleh, tapi harus memegang teguh Taurat dengan sebenar-benarnya, begitu. Karena dalam pandangan Islam, agama Yahudi itu atau dalam artian kaum Nabi Musa itu sudah banyak melenceng, Pak. Sudah banyak melencengnya dari ajaran yang sebenarnya, begitu. Sudah banyak sudah banyak campur tangan manusia lah kitab sucinya, begitu. Sudah tidak ori, begitu, dalam pandangan Al-Quran begitu. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Tidak orinya di mana itu tidak detail, begitu loh. Yang pasti itulah pandangan agama Islam terhadap orang-orang Yahudi, begitu, orang-orang Yahudi. Mereka diminta untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat
dan selalu mengingat kitab Taurat dengan cara mengamalkan kitab Taurat begitu. Tapi kebanyakan dari mereka nggak mau menjalankan itu, Bapak sekalian. Terus kemudian wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada dalam kitab tersebut. Di sini diberi keterangan bil amali bihi, dengan menjalankan isi kitab tersebut. Agar apa? La'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang selamat. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Mengapa kok di sini disebutkan tattaqun? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang diartikan bisa diartikan selamat, juga bisa diartikan takwa itu sendiri. Karena predikat takwa itu diberikan kepada orang yang taat kepada Allah. Yang artinya mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu. Jadi kata-kata takwa itu artinya bisa selamat. Bisa ya takwa itu aja sendiri juga bisa. Bisa diartikan takut begitu ya Pak ya. Dalam artian bagaimana? Kalau misalnya takwa diartikan selamat, ya berarti orang-orang yang bertakwa itu ya jelas selamat. Selamat dari neraka begitu. Yang jelas begitu. Kalau misalnya takwa diartikan sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, ya berarti orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah begitu. La'alakum tattaqun. Terus kemudian summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian setelah oleh Allah diambil janji untuk selalu mengingat mengingat Taurat, janji untuk selalu menjalankan Taurat, itu masih ada orang-orang yang berpaling, Pak. Summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling setelah Allah mengambil janji itu. Masih ada orang yang berpaling itu nggak mau menepati janji itu, masih ada saja begitu. Falaula fadlullahi alaikum. Jikalau tidak karena anugerah ya Pak ya. Falaula fadlullahi alaikum, seandainya tidak karena anugerah dari Allah kepada kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah lakuntum minal khosirin, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ijek disayang Pak Bani Israil, disayang karo Allah itu. Satu kaum yang itu oleh Allah itu wis dikei kitab, diminta untuk menjalankan, tapi masih balik loh. Itu pun masih disayang oleh Allah begitu. Ijek disayang begitu loh. Ibaratnya anak duablek karo bapake, karena bapake sayang karo anake iku mau, ya jek diakoni, jek disayang terus begitu. Caranya Allah bagaimana? Selalu mengingatkan ketika di masa Nabi Muhammad begitu loh. Padahal kan Nabi Musa dan Muhammad kan jangkauannya kan jauh ya Pak. Jaraknya itu udah sekian ratus tahun kan begitu berarti kan. Jauh begitu loh. Jadi ketika zaman Nabi Musa sudah tidak ada, kemudian turun ke generasi berikutnya sampai ketemu Nabi Muhammad pun mereka masih diingatkan melalui Al-Qur'an. Tapi itu punya jakasin dablek ya begitu. Makanya di sini falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Seandainya tidak karena apa makna Jawa? Seandainya tidak karena anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah, pastilah kalian menjadi orang yang rugi begitu. Masih disayang begitu. Dan inilah hebatnya orang-orang Bani Israil itu hebatnya di sini begitu. Termasuk kehebatannya itu di sini. Lakuntum minal khosirin. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fisabti. Dan
apa ya? Dan kalian benar-benar telah tahu orang-orang yang apa ya lengarane? Orang-orang yang durhaka. Iktadau ini bisa diterjemah sebagai melampaui batas juga bisa. Secara umum diartikan durhaka juga bisa. Durhaka kepada Allah maksudnya begitu. Dan kalian benar-benar telah tahu orang-orang yang durhaka di antara kalian pada hari Sabat. Hari Sabat. Jadi begini. Orang-orang orang-orang Yahudi itu ibadahnya itu oleh Allah ditetapkan hari Sabat, Pak. Sabat itu hari Sabtu. Begitu. Ditetapkan begitu. Kalau orang Islam ditetapkan untuk ibadah setiap minggunya itu setiap satu minggu hari Jumat begitu. Dan ketika itu masih banyak orang-orang yang ibaratnya setelah diambil janjinya, setelah disumpah oleh Allah untuk menepati itu masih banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah begitu. Akhirnya orang-orang yang ingkar tersebut oleh Allah dijadikanlah kera sesuai dengan ayat selanjutnya, Pak. Fakulna lahum, kemudian aku kata Allah berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Fakulna lahum, kemudian aku kata Allah berkata kepada mereka, kunu kirodatan khosiina. Jadilah kalian itu kera yang sangat hina. Jadilah kalian kera yang hina. Ini sebagian orangnya Bani Israel akhirnya menjadi kera karena dikutuk oleh Allah tadi begitu. Karena tidak taat kepada Allah begitu. Karena mengingkari daripada perjanjian-perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah menjadi kera yang sangat hina, faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha. Kutukan itu kami jadikan sebagai hukuman atau sebagai peringatan lah Pak ya. Hukuman itu faja'alnaha, kami jadikan hukuman itu sebagai peringatan lima baina yadaiha bagi orang-orang di masa itu. Jadi hukuman yang diberikan oleh Allah itu mereka dikutuk menjadi kera, itu menjadi peringatan bagi orang-orang ketika itu. Jadi pada masa itu, gitu. Pada masa itu begitu. Di samping untuk peringatan bagi orang-orang di masa itu, juga wama kholfaha dan orang-orang setelah mereka. Ya, jadi untuk peringatan orang-orang di masa itu dan orang-orang setelahnya, setelah mereka begitu. Ya, mungkin kita bisa seperti kita juga bisa dianggap sebagai orang-orang setelah mereka begitu loh, yang mengetahui informasi ini begitu. Dan orang-orang setelah mereka begitu. Wa mau'idotan, dan sebagai mau'idoh atau sebagai apa lek ngarane ya, sebagai peringatan, sebagai pelajaran begitu ya Pak ya. Wa mau'idotan, dan sebagai peringatan atau pelajaran, sebagai pelajaran lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa begitu. Jadi Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan kisah-kisah ini yang diceritakan Al-Quran ini sebenarnya di lingkungan Bani Israel itu mereka sudah tahu Pak sebenarnya. Meskipun Al-Quran tidak mencatatkan tentang kisah ini begitu, ini sudah menjadi cerita yang turun-temurun di antara Bani Israel. Di antaranya ketika misalnya, contoh misalnya ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa bisa membelah laut. Itu pun meskipun Al-Quran tidak cerita, di kalangan Bani Israel
Cerita itu masih terus diceritakan ke anak cucu mereka sebenarnya. Misalnya lagi ketika mereka oleh Allah diberi makanan dan minuman ketika di padang pasir, ya, mereka dipayungi oleh mendung, begitu ya Pak ya. Itu sudah cerita-cerita itu sudah bertebaran di kalangan mereka sendiri. Mengapa kok Al-Quran menegaskan kembali agar mereka itu juga yakin bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah. Al-Quran mencatat dan membukukan kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel. Termasuk di antara kemarin sudah kita sebutkan ketika Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk berdoa minta air. Kemudian ada petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh memukul batu. Sehingga muncullah 12 sumber mata air. Nah kisah-kisah itu semua sudah ada. Di kalangan internal mereka itu sudah dipahami, sudah diketahui dan diceritakan dari turun-temurun begitu. Dan Al-Quran menceritakan kembali ini dalam rangka agar mereka itu juga yakin bahwasanya Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gaya-gayaan Nabi Muhammad, bukan gitu. Karena ketika itu juga masih ada pandangan bahwa Al-Quran itu gawenane Nabi Muhammad dewe begitu loh. Buatannya Nabi Muhammad. Padahal kita tahu Nabi Muhammad itu orang yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca toh. Mosok iso gawe ngarang sampai ini gedine kan ora bakalan ibaratnya kan begitu. Begitu. Pak sekalian yang kami hormati, entah Pak ya. Nah, itu jadi semua kisah-kisah itu menjadi pelajaran bagi orang-orang ketika itu dan orang-orang setelah mereka dan menjadi peringatan atau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu mereka itu bisa bertakwa dengan sempurna, bisa taat dengan sempurna karena melihat masa lalu, Pak. Masa lalu. Begitu. Kadang orang-orang kita pun juga melihat masa lalu. Semua yang kita alami itu masa lalu itu menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Kalau dalam Quran disebutkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang itu bisa memahami masa lalu untuk memproyeksikan masa depan. Jenengan sebagai petani padha mawon, saiki nandur ngene gagal, ya aja diulangi meneh gitu loh. Berarti kan begitu. Bapak sekalian yang kami hormati, kami kira itu yang dapat kami sampaikan dan ini adalah merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi pelajaran bagi kita agar kita mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus patuh dan taat. Sebab apa? Kita itu diberi Allah banyak nikmat gitu loh. Musim corona seperti ini, kita dihilangkan bisa mencium bau aja. Itu kalau dihilangkan susah, Pak. Iya tuh? Susah, Pak. Ya jalan jenengan. Mambu apa lek ngarani iki? Mambu apa? Mambu sangit karo wangi padha wae kan repot tuh ya. Repot gitu loh. Itu baru satu nikmat yang diberikan Allah dan mungkin dihilangkan oleh Allah begitu. Coba sekarang kita dihilangkan satu nikmat aja, nikmat mendengar aja lah. Susah Pak kita, Pak. Nggak bisa mendengar itu susah. Diceluk Pak, apa gitu susah. Dan itu sebuah sebuah keniscayaan bagi kita untuk taat kepada Allah, ya disitulah keharusan. Maka dalam pertemuan kemarin tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Intinya begitu. Tidak ada satu alasan pun. Karena dulu kita tidak ada, kemudian Allah mengadakan kita. Kita sudah ada saja, kita tidak tahu kalau kita sudah ada kadang-kadang. Contoh, kita sudah ada dalam kandungan toh? Sudah ada. Apa kita sadar ketika dalam kandungan? Kan nggak sadar toh. Kita sudah ada aja kita tidak tahu begitu. Apalagi nanti kalau kita sudah meninggal dunia.
Manusia hanya paling yang dinikmati ketika di bumi ini aja. Kita nggak tahu kehidupan nanti begitu. Padahal kehidupan nanti itu pasti datang, nggak ada orang yang hidup selamanya begitu. Makanya ya ayolah bareng-bareng kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah maupun soleh di hadapan manusia. Jadi kayak kita mestinya bersyukurlah. Yang namanya bersyukur itu ya nggak harus kita punya harta banyak kan begitu. Nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya harta yang melimpah, nggak harus. Jadi semua itu harus kita jalani dengan senang hati. Rasa takwa itu harus kita jalani dengan senang hati.